Halo semua, perkenalkan saya Dea Umamayan Suanggraini, peserta Latsar CPNS tahun 2021, gelombang 3 Angkatan 7, kelompok 3 Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan aset daerah berupa sewa dan pinjam pakai. Saya harap penjelasan saya kali ini dapat sedikit memberikan gambaran teman-teman sekalian tentang sewa dan pinjam pakai. Untuk yang pertama, apa itu pemanfaatan? Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan aset daerah memiliki dua prinsip umum. Yang pertama adalah pemanfaatan barang milik daerah itu dilaksanakan oleh pengelola barang dengan disetujui oleh bupati dan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan disetujui oleh pengelola barang. Kemudian objek pemanfaatan itu sendiri adalah tanah atau bangunan dan selain tanah atau bangunan, misalnya adalah kendaraan. Pemanfaatan barang milik daerah sendiri memiliki 5 bentuk. Yang pertama adalah sewa, yang kedua pinjam pakai, yang ketiga KSP kerjasama pemanfaatan, yang keempat BGS bangun guna serah atau BSG bangun serah guna, dan yang kelima KSPI kerjasama penyediaan infrastruktur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang sewa dan pinjam pakai. Bentuk pemanfaatan yang pertama adalah sewa. Apa itu sewa? Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Dalam penyewaan barang milik daerah itu sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk optimalisasi barang milik daerah yang tidak digunakan agar lebih bermanfaat lagi. Yang kedua, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang itu sendiri. Dan yang terakhir, mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah, yaitu menggunakan fasilitas milik daerah tanpa adanya perjanjian ataupun surat-surat yang lainnya atau bisa disebut secara ilegal. Selanjutnya, barang milik daerah yang dapat disewa adalah tanah atau bangunan dan selain tanah atau bangunan. Berikut adalah pihak lain yang dapat melakukan sewa. Yang pertama, badan usaha milik negara. Yang kedua, badan usaha milik daerah. Yang ketiga, swasta yang meliputi perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditar, perseroan terbatas, lembaga atau organisasi internasional atau asing, yayasan atau koperasi, dan yang terakhir badan hukum lainnya. Sewa memiliki jangka waktu paling lama 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian itu, dan untuk besaran tarif sewa ditentukan oleh bupati sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian perjanjian sewa ditandatangani oleh pengelola barang, yaitu sekretaris daerah untuk di wilayah Kediri dengan penyewa. Dan pembayaran sewa digunakan sebagai penerimaan daerah dengan disetorkan ke RKUD atau rekening kas umum daerah.
tunai sebelum penandatanganan perjanjian. Berikut ini tata cara dalam pelaksanaan sewa atau pengajuan sewa. Yang pertama, penyewa membuat surat permohonan yang ditujukan kepada bupati atau pengelola barang disertai dengan dokumen pendukung. Kemudian pengelola barang meneliti kelayakan penyewa dan nilai objek sewa. Selanjutnya, bupati atau pengelola barang memberikan persetujuan. Apabila sudah ada persetujuan, dilaksanakan penilaian atau appraisal terhadap objek sewa. Langkah selanjutnya menentukan tarif sewa berdasarkan hasil appraisal dan sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya dilaksanakan penawaran harga sewa kepada penyewa, dan apabila penyewa sudah menyetujui, maka pihak penyewa diharuskan untuk menyetor uang sewanya ke RKUD atau rekening kas umum daerah. Dan yang terakhir, setelah penyewa melakukan penyetoran, selanjutnya dapat dilaksanakan penandatanganan perjanjian antara pengelola barang dengan penyewa paling lambat 2 hari sejak uang sewa disetorkan ke RKUD. Penyewa memiliki beberapa tanggung jawab terhadap barang sewanya. Yang pertama, wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa. Yang kedua, seluruh biaya pemeliharaan termasuk biaya timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. Kemudian pemeliharaan ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, perbaikan barang milik daerah harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa. Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kohar, misal bencana alam, perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh pengelola barang atau pengguna barang dan penyewa. Nah, yang terakhir, apabila barang yang disewa hilang, maka harus memberikan ganti rugi. Berikut ini merupakan contoh dari perjanjian sewa yang berisikan data dari kedua belah pihak, yaitu pengelola barang dengan penyewa. Pihak pertama adalah pengelola barang, yaitu Bapak Sekretaris Daerah, dan yang kedua adalah pihak penyewa. Dan di dalam perjanjian tersebut terdapat spesifikasi barang yang disewa dan juga besaran tarif sewa beserta hak dan kewajiban para penyewa. Dan selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi-saksinya. Bentuk pemanfaatan yang kedua yaitu pinjam pakai. Apa itu pinjam pakai? Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada bupati. Dan perlu diingat bahwa barang yang dipinjam pakai tidak boleh dimanfaatkan oleh peminjam, misalnya saja disewakan kepada pihak lain. Berikut adalah pihak yang dapat melaksanakan pinjam pakai, yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. Ini adalah yang membedakan antara sewa dan pinjam pakai. Selain kalau sewa menerima imbalan berupa uang tunai, pihak penyewa juga boleh berasal dari pihak lain, yaitu dari BUMN, BUMD, swasta, dan badan hukum lainnya. Sedangkan untuk pihak pinjam pakai hanya bisa dilakukan antar pemerintah pusat dengan daerah atau antar pemerintah daerah. Sementara untuk objek pinjam pakai sama dengan sewa, yaitu tanah, bangunan, dan selain tanah atau bangunan. Untuk jangka waktu pinjam pakai paling lama sama dengan sewa, yaitu 5 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian perjanjian pinjam pakai ditandatangani oleh pengelola barang, yaitu Bapak Sekretaris Daerah dengan peminjam pakai itu sendiri. Berikut tata cara dalam pinjam pakai. Yang pertama, peminjam pakai mengajukan permohonan kepada pengelola barang.
Selanjutnya, pengelola barang meneliti pengguna barang, tujuan peminjaman, dan jangka waktu pinjam pakai. Kemudian, Bupati memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan. Jika sudah disetujui, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai oleh pengelola barang, yaitu Bapak Sekretaris Daerah dengan peminjam pakai. Ini merupakan contoh dari surat perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh dua pihak, yaitu pihak pertama pengelola barang dan pihak kedua peminjam pakai. Dan dalam surat perjanjian tersebut berisi beberapa bab dan juga pasal-pasal dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang rekan-rekan tanyakan, bisa langsung komen di bawah. Terima kasih.